Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami yang akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang bantu setiap kami, sehingga benar-benar ya Tuhan, kami tertuju kepada apa yang menjadi firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu yang semakin membentuk, membawa kami untuk dapat menyenangkan dan memuliakan Engkau. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Yeremia 36. Saya akan membacakan ayat 1 sampai yang keempat, lalu ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Ayat 1 sampai yang keempat. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari zaman Yosia sampai pada waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria. Lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja menggoyak-goyakkannya dengan pisau raut, lalu dilemparkannya ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak menggoyakkan pakaiannya. Pedang bermata dua. Pernahkah kita mendengarkan akan istilah ini? Alkitab, firman Tuhan, sering dikatakan seperti pedang bermata dua, yang mengiris dengan tajam setiap pendengarnya, terutama kepada pendengar yang hidupnya berlawanan dengan firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan setidaknya mendatangkan akan dua hal kepada para pendengarnya, entahkah itu pertobatan ataupun perlawanan. Seperti kisah daripada Amal, seorang remaja Israel Arab yang dikisahkan di dalam buku IMN, yang mengisahkan tentang kisah-kisah daripada para martir, yang dimana melalui Alkitab, Amal dikisahkan bahwa hidup di dalam pertobatannya di hadapan Tuhan. Bahkan ia percaya kepada Tuhan dengan mengebu-ngebu di dalam hidupnya. Bahkan dikisahkan bahwa ia pun menyerahkan hidupnya untuk hidup sebagai hamba Tuhan dengan bersekolah teologi. Di balik Alkitab yang dia dengarkan, ia mengalami pertobatan, ia hidup percaya kepada Tuhan, bahkan hidup melayani Tuhan. Namun ternyata ada di sisi lain yang dialami juga oleh Amal, di mana ia mengalami perlawanan dari keluarganya sendiri. Setidaknya 9 kali ia melihat bahwa ibunya membakar akan Alkitabnya, dan bahkan ia pun mengalami yang namanya penganiayaan dari saudaranya sendiri, oleh karena ia yang mengikut akan Kristus. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, melalui Yeremia 36 ini, kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita, yang dimana akan membawa kita untuk mengenal Allah dan bahkan hidup di dalam iman yang benar. Setidaknya janganlah kita melalui firman Tuhan pada hari ini berada kepada sisi yang bukannya bertobat, tetapi yang ternyata melawan Allah dalam hidup kita,
dengan menolak firman-Nya. Ingatlah bahwa ketika kita menolak firman Tuhan, berarti kita menolak Allah dalam hidup kita. Dan itulah yang terjadi di dalam kitab Yeremia ini, di mana kita melihat bahwa umat dan bahkan pemimpin mereka menolak Allah, menolak akan firman-Nya. Dan di dalam Yeremia 36 ini kita dapat melihat bagaimana Allah memerintahkan kepada Yeremia untuk menuliskan akan perkataan firman-Nya. Dan Yeremia pun memanggil akan juru tulisnya, yaitu Baruk, untuk menuliskan akan perkataan firman Tuhan kepadanya dengan cara mendiktekan segala perkataan firman Tuhan yang telah disampaikan kepadanya. Dan bahkan Baruk juga diperintahkan untuk menyampaikan akan firman Tuhan kepada umat yang ada di bait suci. Dan ia pun menyampaikan akan firman Tuhan tersebut. Dan reaksi pun terjadi ketika firman Tuhan disampaikan kepada umat yang ada pada waktu itu, di mana ternyata ada juga para pejabat yang mendengar akan firman Tuhan di bait suci tersebut. Mereka sangat terkejut, di mana melalui firman Tuhan disampaikan bahwa keadaan umat telah berdosa dan bagaimana penghukuman akan menimpa mereka. Dan setidaknya melalui firman Tuhan yang disampaikan, disitulah kesempatan dari Tuhan agar umat, pemimpin dapat bertobat. Dan para pejabat yang mendengarkan akan firman Tuhan pada waktu itu merasa perlu bahwa raja juga harus mendengarkan akan firman Tuhan tersebut. Dan di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan pun disampaikan kepada Raja Yoyakim yang ada pada waktu itu. Lalu bagaimana reaksi daripada raja? Ternyata raja juga memberikan perlawanan pada firman Tuhan yang disampaikan, yaitu dengan cara ketika firman Tuhan sebagian telah difirmankan kepadanya, maka ia pun mengambil firman Tuhan, gulungan Alkitab tersebut, ia merobek-robeknya, lalu membakarnya. Itulah yang dilakukan oleh raja, bahkan sampai firman Tuhan selesai disampaikan kepadanya. Dan raja pun memerintahkan untuk menangkap akan Yeremia dan Baruk yang menyampaikan akan firman Tuhan kepada umat Yehuda dan kepadanya yang ada pada konteks Yeremia 36 ini. Namun kita dapat melihat bagaimana Allah yang melindungi akan umatnya, akan hamba-hambanya yang melayani di hadapannya. Dan bahkan Yeremia dan Baruk diperintahkan untuk menuliskan kembali akan firman Tuhan yang telah dirobek-robek, yang telah dibakar oleh pemimpin umat yang ada pada waktu itu. Disinilah kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu penting yang disampaikan kepada umatnya. Bahkan tidak ada yang dapat menghentikan Allah meskipun umat dan pemimpin telah menolak Allah pada waktu itu. Firman Tuhan akan senantiasa disampaikan oleh Allah dengan caranya kepada siapa ia mau berfirman. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita refleksikan dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, mari kita bersyukur kalau firman Tuhan itu juga telah sampai dalam hidup kita. Mari kita bukannya melakukan akan yang namanya perlawanan, tapi mari kita bertobat dengan kita mau sungguh mengenal Allah, hidup di dalam iman yang benar di hadapannya. Dan yang kedua, mari kita tidak takut untuk menyampaikan akan firman Tuhan. Sebab meskipun manusia bisa menolak akan firman Tuhan tersebut, tetapi tidak ada yang dapat menghentikan Tuhan untuk berfirman kepada siapa ia mau berfirman. Karena itu ketika kita dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan, kita pun mari dengan bersandar kepada Allah, kita pun dapat melayaninya, menyampaikan firman, menyampaikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah firman ini yang juga boleh meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman ini yang semakin meneguhkan kami untuk juga boleh mengalami firman Tuhan, mengalami pertobatan yang sungguh, dan juga boleh mengenal Engkau, hidup dalam iman yang benar. Bahkan ya Tuhan, ketika firman Tuhan itu juga dipercayakan kepada kami untuk diberitakan, biarlah sebagaimana kami merefleksikan akan Yeremia 36 ini,
Kami pun tidak takut ya Tuhan untuk memberitakan akan firman-Mu, sebab tidak ada yang dapat menghentikan Engkau untuk dapat menyatakan akan firman-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.